Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini admin akan merangkum lanjutan film kemarin yang berjudul Never Back Down, No Surrender yang dirilis pada tahun 2016. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film 1 dan kedua, bisa nonton terlebih dahulu di playlist yang sudah saya buat. Jadi di film ketiganya ini menceritakan kisah Cass Welker yang kembali ke dunia MMA. Namun kali ini ia akan mengajari kawannya untuk menaklukkan kejuaraan dunia pertarungan. Bagaimana keseruan ceritanya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Scene awal dibuka dengan pertandingan MMA oleh petarung tangguh. Ya, siapa lagi kalau bukan Cass Welker. Seperti yang kita ketahui kalau di ending film Never Back Down, Cass ini ditawari untuk kembali bertarung ke MMA. Dan sekarang Cass akan mengobrak-ngabrik ring MMA untuk mengejar karirnya. Dengan segala kemampuannya, Cass berhasil mendominasi pertandingan dan unggul dari lawannya. Meskipun begitu, pelatihnya menyuruh Cass agar menunggu waktu yang tepat dan mengakhiri pertandingan dalam ronde kedua. Karena jika ia mengalahkan lawannya sekarang, maka tidak akan ada lagi yang mau melawan Cass. Tapi, karena Cass ingin cepat-cepat mengakhiri pertandingan, ia pun mengabaikan nasihat pelatihnya dan dengan cepat memenangkan pertandingan tersebut. Setelah pertandingan itu selesai, si pelatih lebih memilih mengundurkan diri karena kecewa ke Cass yang tak mau mengikuti nasihatnya. Saat Cass hendak masuk ke ruang ganti, ia papakan dengan teman lamanya yang juga merupakan seorang petarung bernama Brody James. Kedatangan Brody ke sini ternyata mengawal murid didiknya yang bertarung di ring. Karena waktu ngobrol mereka tak lama, Brody pun mengajak Cass ngopi di sebuah klub setelah pertandingan muridnya selesai. Singkat cerita, Cass kemudian pergi ke klub tersebut dan bertemu dengan Brody yang malah sedang karaoke dengan beberapa wanita. Padahal Brody ini sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Brody lalu memberitahu Cass kalau ia sudah mendatangani kontrak dengan PFG Combat, yaitu sebuah acara pertandingan yang dijalankan oleh pria bernama Hugo Vega. Brody juga mengenalkan Cass dengan direktur pemasaran PFG Combat yang bernama Misa. Brody kemudian meminta Cass agar melatihnya karena ia akan bertanding di kejuaraan PFG di Bangkok melawan petarung hebat setinggi 7 kaki bernama Cesar Braga. Tentu saja Cass menolak dan menyarankan Brody supaya membatalkan pertarungan karena Braga merupakan lawan yang kuat serta susah. Namun Brody terus meyakinkan Cass dan mengingatkan Cass agar tetap melanjutkan karirnya dalam keterampilan bela dirinya. Setelah menawarkan Cass, Brody lalu pergi bersama seorang wanita yang menurut Cass sangat mencurigakan. Dan benar saja, saat Cass hendak pulang, ia melihat 2 orang pria membawa kamera berlari ke arah Brody dan mengatakan kalau wanita itu adalah istrinya. Menyadari ini jebakan untuk menghancurkan karir Brody, Cass pun langsung menghajar pria tersebut dan kemudian membawa pergi Brody dari tempat tersebut. Keesokan harinya, setelah bangun di apartemen Brody, Cass yang awalnya menolak tawaran Brody akhirnya menerima tawarannya tersebut untuk membantunya berlatih. Di hari itu juga, Brody maupun Cass berkemas-kemas, di mana Brody berpamitan dengan istri dan anak-anaknya sebelum terbang ke Thailand. One more. Singkat cerita, sesampainya di Thailand, Cass tiba di hotel bintang 0 yang disediakan oleh Brody. Sedangkan Brody dan Braga mengadakan konferensi pers untuk mempersiapkan pertandingan mereka. Dalam konferensi tersebut, salah satu reporter melayangkan pertanyaan ke Braga tentang dirinya yang dulu memukuli mantan istrinya. Pertanyaan itu pun membuat harga diri Braga terluka karena dipermalukan di depan umum. Alhasil ia pun marah besar dan tak mampu mengendalikan amarahnya
sampai akhirnya ia melempar meja di depan para wartawan sehingga membuat semua orang ketakutan. Tak sampai di situ saja, Braga juga melampiaskan amarahnya di WC dengan memecahkan semua yang ada di depannya. Brody yang kebetulan melihat amukan itu pun langsung kena mental dan mulai berpikir sing orang gena. Sementara itu, Cass pergi ke top 5 game milik Brody, yang mana tempat ini akan menjadi tempat latihan Brody untuk mempersiapkan PFG Combat. Tapi setibanya di sana, banyak petarung yang tak suka dengan kehadiran Cass, termasuk pelatih Brody lainnya yang bernama Matty Ramos. Cass kemudian mulai menyiapkan beberapa peralatan yang ia butuhkan untuk melatihan Brody Gotland, seperti papan kayu dan karung untuk membuat makiwara. Setelah semuanya siap, Cass melakukan pemanasan dengan gerakan-gerakan karate. Gerakan itu pun memancing perhatian seorang petarung muda bernama Cobra O'Connor yang dikenal sebagai petarung arogan. Di tengah latihannya itu, Cobra dengan mudah menjatuhkan lawan sparringnya. Akan tetapi perhatian Cobra teralihkan setelah melihat Cass berlatih sendirian di sudut ruangan, dan baginya Cass itu sangat tidak meyakinkan. Selang tak lama, Brody kemudian muncul di tempat gym dan memulai merancang strategi latihannya dengan Cass. Tapi tiba-tiba Cobra dengan songongnya meminta agar Cass bertanding melawannya terlebih dahulu. Meskipun awalnya Cass ragu untuk melawan Cobra, tapi akhirnya ia setuju untuk bertanding dengannya. It's okay. I'm gonna watch this right over here. Dalam sparring 100% itu, Cass dengan mudah menghalangi semua serangan dari Cobra. Dan setelah melihat kelemahan Cobra, Cass mulai menggunakan beberapa gerakan dasar yang ringan, di mana gerakan itu berhasil menjatuhkan Cobra. Alhasil, Cobra pun dilarikan ke rumah sakit akibat cedera yang cukup parah. Di keesokan harinya, Presiden PFG Combat yaitu Hugo Vega datang ke tempat gym untuk menuntut tanggung jawab dari Cass yang sudah melukai salah satu petarung terbaiknya yaitu Cobra. Jadi Vega pun meminta Cass untuk menggantikan Cobra, tapi Cass langsung menolak tawaran itu karena ia tidak ingin bertarung lagi di bawah wewenang Vega. Sebab sebelumnya Cass dan Vega ini pernah punya permasalahan di masa lalu. Kemudian seorang member baru bernama Touch mulai mendekati Vega dan mohon agar menjadikannya pengganti Cobra. Cass juga mencoba membantu Touch agar diterima oleh Vega dengan mengajaknya sparring. Dengan begitu, Vega bisa melihat kemampuan Touch. Tapi saat Cass dan Touch mulai bertarung, Vega terlihat tidak tertarik dengan Touch dan pergi begitu saja. Setelah kejadian itu, Touch serta temannya yang bernama Crash mendekati Cass dan meminta supaya Cass mengajari mereka menjadi petarung yang handal. Alhasil, setiap Cass selesai latihan, ia selalu melatih kedua pemuda tersebut. Cass kemudian mengajari Touch dan Crash beberapa teknik dasar pukulan tanpa glove dan meminta mereka untuk memukul papan kayu. Latihan itu ternyata untuk memperkuat knuckle para petarung, sehingga saat mereka memukul lawan maka power yang dihasilkan bisa melebihi pedoyo. Go. Di keesokan harinya, para wartawan datang ke camp untuk mewawancari Brody tentang pertarungannya nanti. Dalam wawancara itu, para wartawan tertuju pada Cass yang sedang latihan pull up. Salah satu wartawan kemudian mengungkapkan kalau ia tahu tentang Cass, yang mana Cass ini pernah dipenjara gara-gara memukul polisi di film sebelumnya. Setelah acara tanya jawab selesai, Misa yang sepertinya ada perasaan ke Cass kemudian mencoba mendekati Cass dan ngode agar diajak ngedate. Karena kebetulan Cass masih jomblo, ia pun setuju untuk mengajak Misa ngedate.
Cass lalu meminta bantuan Touch dan Grace untuk memilihkan baju yang cocok untuk dirinya. Setelah memakai pakaian yang cocok, Cass lalu pergi ke toko gorengan untuk membeli bunga. Di saat itulah, tiba-tiba Cass dihampiri oleh anak kecil bernama Morgan. Dan ternyata anak kecil itu adalah putri Misa. Sedang suami Misa sudah lama meninggal. Cass dan Misa lalu mulai mengobrol, tapi tanpa sadari mereka sedang diperhatikan oleh Matty yang kebetulan saat itu sedang meeting bersama Brody dan Vega. What gear you taking? I'm throwing some Anadrol? All right, I'm out of here. Setelah meeting selesai, Matty lalu memberitahu Brody tentang Cass yang ngedate dengan Misa. Kabar itu pun membuat Brody marah karena ternyata Brody ini juga suka dengan Misa. And her kid. Di hari berikutnya, Brody mengajak Cass untuk sparingan. Namun dalam sparing itu, Brody menyerang Cass dengan full power. Sehingga Cass pun terpaksa melawan Brody dengan sangat intens dan berhasil menjatuhkan Brody dengan cepat. Okay, that's enough! Go fuck yourself. Oh. Vega R yang mendengar perkelahian antara Brody dan Cass pun sewot karena Cass sudah melukai petarungnya untuk kedua kalinya. Jadi, Vega menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu segala hal tentang Cass, mulai dari prestasi maupun catatan kriminalnya. Di hari berikutnya, Cass akhirnya meminta maaf ke Brody karena telah membuatnya cedera. Sebagai bukti kalau Cass masih teman Brody, ia pun mengajak Brody makan malam di luar. Keduanya lalu mampir ke warung sego megono milik Pak Bagong. Di sana keduanya mulai mengobrol, di mana Brody sadar kalau dirinya yang ia lakukan kemarin adalah salah, dan kedepannya akan lebih fokus ke latihannya untuk mengalahkan Braga. Your life really does suck. Well, that's good to hear. However I wanted it. Di sisi lain, Crash terlihat sedang berduel dengan petarung lain. Sayangnya, beberapa kali Crash mendapatkan pukulan beruntun dan dikalahkan dengan sangat mudah. Kekalahan Crash ternyata membuat salah satu member lokal marah. Ia lalu naik ke atas ring untuk melawan petarung yang melukai Crash. Dalam pertarungan itu, si member yang merupakan perempuan ternyata ahli bela diri Muay Thai Boran, dan dengan beberapa gerakan saja, ia berhasil mengalahkan petarung tersebut. Sementara itu, Misa dan Cass kembali ngedate untuk kedua kalinya. Saat Cass mengantar Misa pulang, ia mendapati kalau Misa ternyata orang yang sibuk, sehingga putrinya yaitu Morgan jarang ketemu Misa dan hanya diurus oleh ART. Di hari berikutnya, anak buah Vega mengunjungi Cass dan menawarinya kontrak agar bertarung di PFC Combat. Akan tetapi setelah dibaca syarat dan peraturannya, Cass langsung menolak tawaran tersebut. Cass kemudian mengirim Crash untuk menyerahkan surat penolakannya ke Vega. Tentunya penolakan ini membuat Vega marah dan minta agar anak buahnya mencari lebih banyak tentang Cass. Go. What's wrong with doing it clean? Sementara itu, Cass dan Brody yang baru saja jogging dikejutkan dengan petarung lain yang sedang berkumpul. Dan saat dilihat, ternyata mereka sedang menonton rekaman video Cass yang mengalahkan polisi di film sebelumnya. Video itu pun dengan cepat viral di mana-mana dan membuat nama Cass terkenal melebihi Brody. Dari situlah Vega memiliki niatan untuk menggantikan Brody dengan Cass. He's done. Now, Case Walker. Viralnya Cass juga membuat banyak jurnalis berdatangan untuk mewawancari Cass. Untungnya di saat itu juga Misa datang dan membawa Cass pergi dari buruan jurnalis tersebut. Misa lalu membawa Cass ke salah satu apartemen Vega agar Cass ini bisa bersembunyi di sana, di mana tempat itu jauh dari para media. Misa juga menyarankan Cass agar ia menerima tawaran Vega untuk bertanding di PFC Combat. Namun tentu saja Cass tetap saja menolak. I'll go get my stuff. Keesokan harinya saat Cass sampai di tempat latihan, ia terkejut karena ternyata Vega mengirim pegulat sambo bernama Boris untuk melatih Brody.
Tentunya, hal ini membuat Matty dan Cass bingung karena bisa saja malah melukai Brody. Dan benar saja, tak lama kemudian Boris melukai dengkul Brody saat berlatih, yang mengharuskan Brody menjalani terapi selama berminggu-minggu. Padahal pertarungannya melawan Braga tinggal menghitung hari lagi. Yeah, he switched him out a long time ago. Just you. Thanks, man. Karena Brody terluka, Vega pun akhirnya menemui Cass dan menawarkan Cass $1 juta untuk menggantikan Brody melawan Braga. Karena tawarannya sangat menggiurkan, Cass pun akhirnya menerima tawaran tersebut dan berniat akan memberikan semua hadiahnya ke Brody jika ia menang. Di hari berikutnya, Cass kemudian mulai berlatih di camp bersama Matty, sedangkan Brody hanya mengawasi Cass sambil jagongan. You just got done hitting mitts. Get you back. You know what's up. Setelah latihan, Cass dan Misa kemudian kembali ke apartemen. Di sana, Misa memberitahu Cass kalau sebenarnya semuanya sudah diatur oleh Vega R karena Vega ini ingin Cass ikut PFG. Karena penasaran, di keesokan harinya, Cass pun kembali ke camp dan diam-diam menggeledah loker Boris, di mana Cass terkejut saat menemukan pesan teks antara Boris dan Vega. Dalam pesan itu, Vega menyuruh Boris untuk melukai Brody sehingga Cass bisa menggantikannya. So Case, are you ready to warm up? Cass pun segera menghampiri Boris dan menunjukkan ke semua member kalau Boris orang suruhan Vega. Melihat member di camp ini sangatlah banyak, Boris pun memilih untuk pergi. Cass lalu mengumpulkan Brody, Misa, dan yang lainnya untuk membahas masalah ini. Tapi karena Brody masih terluka, Cass pun terpaksa harus tetap ikut bertarung. Meskipun begitu, mereka juga bertekad untuk mencari cara menghentikan Braga dan Vega yang akan meraup banyak uang dari pertarungan tersebut. Mereka juga menyalahkan Hugo Vega atas apa yang menimpa Brody. Sometimes you gotta just take half a victory. Cass kemudian mulai berlatih keras untuk mempersiapkan dirinya melawan Braga. Singkat cerita, malam pertarungan antara Cass dan Braga pun dimulai. Dalam acara itu, Misa memberitahu Vega kalau ia akan mengundurkan diri dari jabatannya dan tidak akan lagi bekerja untuk Vega. Misa lalu bergabung dengan tim Cass yang sedang menyapa para penggemarnya. Dan di saat itu juga, mereka dikejutkan dengan datangnya bintang tamu yang ternyata adalah bintang bela diri terkenal dari Thailand, yaitu Tony Jaa, yang mengungkapkan kalau ia sangat mendukung Cass. I'm big fan. Sebelum pertandingan dimulai, Cass lalu terlihat sedang bicara dengan Brody di ruang ganti. Ia akhirnya tahu cara menghentikan Vega dan meminta pertanggungjawabannya, yaitu dengan membuat masalah dengan Braga di luar ring. Hey, Psycho! Braga, get your ass out here! Cass kemudian mendekati Braga untuk memancing emosinya, dan saat Braga hendak naik ke ring, Cass menyinggung tentang Braga yang memukuli mantan istrinya. Alhasil Braga pun tersulut amarah dan langsung menyerang Cass, sehingga keduanya mulai bertarung di luar ring. Sedang semua penonton termasuk Tony Jaa dan tim media segera mengabadikan momen sengit tersebut. Dalam duel itu, Braga menjatuhkan dan memojokkan Cass berkali-kali dengan berbagai serangan serta mencoba untuk membunuhnya. Namun, Cass terus berjuang untuk bangkit dan menggunakan teknik karate klasiknya, yaitu Kyokushin, untuk menghancurkan tulang rusuk Braga. Tak berhenti di situ saja, Cass juga terus menggunakan teknik karate konvensionalnya terhadap Braga. Cass lalu lanjut memukul kepala Braga dengan kaitan Gary yang akhirnya membuat pria besar itu pingsan. Karena kejadian ini, Vega pun terpaksa menanggung kerugian finansial yang besar karena pertarungan PFC dibatalkan. Alhasil, para penonton dan sponsor Vega pun menuntut uang mereka kembali. Hal itu membuat Vega marah dan mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap Cass.
Namun Cass memberitahu Vega kalau mereka punya bukti kuat tentang keterlibatannya dalam melukai Brody. Dengan bukti itulah, mereka mengancam akan melaporkan Vega yang akhirnya bisa membuat Vega kehilangan jutaan dolar. Dan sebagai gantinya, Vega harus membayar Brody dengan uang yang banyak. Iya benar. Everything. Film ini pun berakhir dengan Cass, Misa, Brody, dan teman-teman lainnya yang meninggalkan arena pertarungan karena tujuan mereka balas dendam ke Vega sudah tercapai. Film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Never Back Down, No Surrender. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, orang kuat adalah orang yang sarapan jam 2 siang. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.